Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij al ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatul watan fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Watan Lombok Timur, Raden Tuan Guru Bajang Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani LCM PDI. Yang saya hormati dan muliakan juga dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan. Kami akan membahas salah satu mata kuliah semester 3 yaitu Psikologi Perkembangan. Di sini kami akan memaparkan beberapa materi. Materi pertama adalah definisi psikologi perkembangan. Kemudian yang kedua tujuan psikologi perkembangan. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup psikologi perkembangan. Oke, yang pertama yang kali kita bahas adalah definisi psikologi perkembangan. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psiko dan logos. Psiko artinya jiwa, dan logos artinya pengetahuan atau ilmu. Sedangkan menurut istilah, psikologi adalah ilmu yang menyelidiki dan membahas tentang proses jiwa atau mental dan perbuatan atau tingkah laku manusia itu sendiri. Jadi, psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan hubungan-hubungan antara manusia. Jadi psikologi perkembangan adalah psikologi yang mempelajari proses perkembangan individu sebelum maupun setelah lahir berikut kematangan perilakunya. Selain itu juga, psikologi perkembangan mempelajari perubahan perilaku dan kemampuan-kemampuan yang timbul selama terjadi perkembangan, baik dilihat dari segi fisik, fungsional, maupun kepribadiannya. Psikologi perkembangan dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari perkembangan manusia sejak lahir, usia balita, masa anak-anak, remaja, dewasa, masa tua, dan sampai meninggal dunia. Perkembangan perilaku manusia dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang kejiwaan. Misalnya, mempelajari faktor-faktor genetik yang mempengaruhi perkembangan berpikir anak, faktor lingkungan, aktivitas sehari-hari, teman dekat, teman sekolah, teman kerja, dan lain sebagainya, yang intinya berkaitan dengan masa-masa terjadinya perkembangan mentalitas manusia tersebut. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk definisi psikologi perkembangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Pada video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Saya akan membahas satu persatu mulai dari pertumbuhan. Apa sih itu sebenarnya pertumbuhan? Pertumbuhan dan perkembangan sering disebut secara bersamaan. Namun, tahukah teman-teman apa sih perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Yang pertama saya jelaskan yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran, baik ukuran volume, bobot, dan jumlah sel pada tubuh yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke asal. Pertumbuhan terjadi sejak manusia dalam kandungan
dan sampai manusia berumur dewasa. Nah, pertumbuhan sendiri akan berhenti apabila manusia sudah mencapai usia dewasa. Sebagai contoh, apabila kamu mempunyai seorang adik atau seorang anak, maka kamu dapat memperhatikan pertumbuhannya, terkhusus pada pertumbuhan bentuk tubuh dan fisik yang dimilikinya. Pertumbuhan tersebut dapat kita amati melalui bentuk tubuh yang mulai memanjang dan membesar, dan lain sebagainya. Biasanya, pertumbuhan disebabkan oleh faktor usia dan kemampuan tubuh seseorang untuk tumbuh. Yang kedua adalah perkembangan. Apa sih itu perkembangan? Perkembangan dapat diartikan sebagai kematangan kecakapan dan kematangan fisik, baik emosi dan pikiran, menuju tahap kedewasaan dalam makhluk hidup yang bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur dengan suatu bilangan, tetapi dapat dilihat dengan mata telanjang. Nah, perkembangan manusia itu sendiri akan berhenti apabila manusia telah mencapai usia dewasa. Namun, perkembangan pikiran dan emosi akan terus berlanjut sampai usia tua atau sampai manusia tersebut meninggal dunia. Sebagai contoh, saat masih kecil atau seorang bayi hanya bisa digendong oleh kedua orang tuanya. Tetapi seiring dengan pertumbuh kembangnya seorang bayi tersebut, maka dia akan mampu merangkak, berjalan, berbicara, dan lain sebagainya. Nah, perkembangan dan pertumbuhan sendiri tidak dapat dipisahkan karena berhubungan dengan perkembangan tubuh manusia itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya dapatkan, yaitu apa tujuan daripada mempelajari psikologi perkembangan. Nah, di sini ada tujuan kita mempelajari psikologi perkembangan, yaitu ada secara khusus dan ada yang secara umum. Nah, secara khususnya yaitu tujuan kita mempelajari daripada psikologi perkembangan yaitu untuk supaya kita bisa mengenal diri sendiri. Nah, supaya kita bisa mengenal diri sendiri, dan ketika kita mengenal diri sendiri siapa kita yang sebenarnya, maka kita akan mudah menyesuaikan diri dengan orang lain. Nah, kemudian secara umum ada 3 tujuan kita mempelajari daripada psikologi perkembangan. Nah, baik, yang pertama yaitu sebagai petunjuk bagi individu yang diharapkan oleh masyarakat pada masa-masa yang akan datang. Contohnya seperti kita membantu orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka supaya anak-anak mereka mempunyai ilmu dan berbagai macam pengalaman atau berbagai macam keterampilan. Yang kedua, tujuan kita mempelajari daripada psikologi perkembangan yaitu sebagai pemberi motivasi kepada setiap individu yang diharapkan dari mereka oleh sekelompok sosial untuk sepanjang masa. Nah, yang ketiga, tujuan kita mempelajari daripada psikologi perkembangan yaitu sebagai bekal untuk menghadapi situasi baru. Nah, ketika kita mempelajari atau mengetahui tujuan daripada mempelajari psikologi perkembangan, yaitu yang terakhir ini adalah sebagai bekal untuk menghadapi situasi baru. Nah, maksudnya di sini yaitu ketika kita berada di masa kanak-kanak, terus di situ kita mempelajari bagaimana cara kita menghadapi masa remaja, supaya kita tidak terlalu kesulitan ketika berada di masa remaja tersebut. Dan setelah kita berada di masa remaja, kita juga perlu mempelajari di sana yaitu bagaimana cara menghadapi masa dewasa. Nah, masa dewasa di sini yaitu ketika
kita mempelajari tentang bagaimana caranya kita menghadapi, bagaimana cara kita bisa untuk menghadapi masa dewasa tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang masa dewasa, menurut Elizabeth Bickerlock mengatakan bahwa ada 4 macam tujuan kita mempelajari daripada psikologi perkembangan. Yang pertama yaitu menemukan kapan terjadinya perubahan tersebut. Nah, yang kedua yaitu menemukan bagaimana perubahan itu bisa merubah perilaku. Nah, yang ketiga yaitu apakah perubahan itu bisa diramalkan, dan yang terakhir tujuan daripada mempelajari psikologi perkembangan menurut Elizabeth Bickerlock yaitu apakah perubahan itu bersifat universal atau individual. Nah, terima kasih. Dan selanjutnya untuk pemateri selanjutnya yaitu yang ketiga, kami serahkan kepada teman saya atas nama Khairun Ghazali. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan daripada penjelasan sebelumnya yang dijelaskan oleh teman saya. Adapun yang saya jelaskan di sini ialah ruang lingkup perkembangan psikologi. Ruang lingkup perkembangan psikologi terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama disebut dengan psikologi anak. Adapun psikologi anak ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama disebut dengan masa bayi, bagian yang kedua disebut dengan masa kanak-kanak, dan bagian yang ketiga disebut dengan masa sekolah. Adapun masa bayi ini dimulai dari umur 2 minggu sampai 2 tahun. Masa ini juga disebut dengan masa kritis dalam kehidupan seseorang, dalam kepribadian seseorang. Karena di mana pada masa ini dasar-dasar untuk menuju kedewasaan itu diletakkan, makanya dia dinamakan dengan masa kritis. Bagian yang kedua ialah masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak ini dimulai dari umur 2 tahun sampai 6 tahun, di mana masa ini anak-anak difokuskan untuk mempelajari dasar-dasar sosial sebagai persiapan untuk menuju sosial yang lebih tinggi. Masa ini dibutuhkan ketika dia masuk kelas 1 SD sebagai proses untuk beradaptasinya. Yang ketiga ialah masa sekolah. Masa sekolah ini dimulai dari umur 6 tahun sampai 13 tahun. Masa ini juga disebut dengan masa intelektual, karena pada masa ini seseorang difokuskan untuk mendapatkan pendidikan dan perkembangan intelektualnya. Bagian selanjutnya daripada perkembangan ilmu psikologi ialah psikologi puber atau psikologi muda. Psikologi ini lebih menekankan periode puber, yaitu di akhir usia kanak-kanak dan di awal usia remaja, yaitu mulai dari umur 11 tahun sampai 16 tahun. Periode ini ada beberapa tanda yang dialami oleh individual, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, yang berhubungan dengan perubahan bentuk porsi, yang berhubungan dengan seksnya, baik itu seks primer dan seks sekundernya, atau dalam ilmu fikihnya ini disebut dengan masa baligh. Bagian selanjutnya perkembangan ilmu psikologi ialah psikologi dewasa. Psikologi dewasa terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama disebut dengan psikologi dewasa awal, itu dimulai dari umur 21 sampai 40 tahun. Periode ini merupakan masa kemantapan dan produktif bagi setiap seorang. Suatu masa yang penuh dengan emosional, penuh dengan kesalahan, penuh dengan ketegangan, komitmen dan kreativitasnya. Yang selanjutnya ialah periode masa dewasa pertengahan. Itu dimulai dari umur 40 sampai 60 tahun. Masa ini merupakan masa transisi.
di mana setiap individual seseorang meninggalkan ciri jasmani dan kedewasaannya. Itulah bagian-bagian daripada perkembangan ilmu psikologi tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah perkembangan manusia. Perkembangan manusia adalah proses perubahan yang terjadi pada diri seseorang dari sejak baru dilahirkan sampai meninggal dunia. Nah, ada 4 aspek perkembangan manusia. Yang pertama yaitu adalah perkembangan fisik. Nah, yang dimaksud dengan perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh manusia, seperti bertambahnya tinggi badan, bertambahnya berat badan, pertumbuhan tulang dan otot, kemudian kematangan organ seksual serta reproduksi. Nah, itu adalah contoh dari perkembangan fisik. Kemudian aspek perkembangan manusia yang kedua yaitu adalah perkembangan emosi. Yang dinamakan dengan emosi adalah letupan perasaan yang muncul dari dalam diri seseorang. Nah, emosi ini dibagi menjadi 2. Ada emosi yang bersifat positif dan ada juga emosi yang bersifat negatif. Nah, emosi yang bersifat positif itu seperti rasa senang, rasa kasih sayang, ataupun rasa bahagia. Itu merupakan contoh emosi yang positif. Nah, adapun contoh emosi yang bersifat negatif itu seperti rasa marah, rasa takut, rasa cemburu, ataupun rasa sedih. Nah, itu merupakan bagian dari emosi yang negatif. Kemudian aspek perkembangan manusia yang ketiga atau yang selanjutnya itu adalah perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual adalah proses psikologi yang di dalamnya melibatkan proses berpikir, menggunakan pengetahuan, menyusun, menimbang, mengamati, mengingat, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah yang berlangsung melalui interaksi dengan lingkungan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah suatu proses yang muncul di mana seseorang itu belajar tentang dirinya dan orang lain dan bagaimana berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi perkembangan sosial itu seseorang itu sangat tergantung pada dirinya sendiri dan orang lain. Seperti orang tua, orang dewasa, guru, teman maupun masyarakat sekitar. Baik, jadi itulah keempat aspek perkembangan manusia. Terima kasih.